Pemasangan pipa HDPE menggunakan metode HDD. Pengenalan pipa HDPE. Pipa HDPE adalah pipa berbahan polietilena densitas tinggi yang tahan terhadap korosi, fleksibel, dan berumur panjang. Digunakan luas dalam sistem distribusi air bersih, gas, dan saluran industri karena ketahanannya terhadap tekanan dan kondisi tanah yang ekstrim. Metode HDD. HDD adalah metode pengeboran bawah tanah tanpa membuka permukaan tanah. Prinsip kerjanya yaitu pilot hole dibor sepanjang jalur yang direncanakan, lalu diperbesar hingga pipa HDPE dapat ditarik masuk. Lalu keunggulan HDD ini adalah minim gangguan permukaan, cocok untuk perlintasan jalan, sungai, dan area padat. Lalu di sini ada peralatan utama dalam metode HDD. Yang pertama, drilling ring, mesin pengeboran HDD utama yang menghasilkan tenaga dan rotasi untuk proses pengeboran bawah tanah. Lalu ada pilot drill, yaitu alat bor yang membuat jalur lubang panduan sesuai rencana jalur pipa. Lalu ada reamer, alat pelebaran lubang agar sesuai dengan diameter pipa HDPE yang akan dipasang. Lalu ada juga alat pendukungnya seperti lokator, sistem kontrol, dan pullback tools untuk memantau posisi dan menarik pipa. Tahapan umum pemasangan pipa HDPE. Yang pertama adalah survei dan perencanaan jalur serta identifikasi. Lalu pengeboran pilot hole sebagai jalur awal pipa di bawah tanah. Lalu ada reaming untuk memperbesar lubang sesuai diameter pipa HDPE. Yang keempat ada pullback, yaitu penarikan pipa HDPE ke dalam lubang hasil reaming. Lalu yang terakhir yaitu inspeksi akhir dan pengujian kualitas instalasi pipa HDPE. Di sini yang pertama tahapan 1, survei dan perencanaan jalur pipa, survei tanah dan pengukuran jalur, analisis kondisi geoteknik dan topografi lokasi, identifikasi dan resiko, deteksi utilitas bawah tanah, hambatan geologis, dan potensi bahaya. Yang ketiga ada perencanaan teknis dan persiapan lokasi kerja, desain jalur pipa, perizinan, dan mobilisasi alat. Lalu tahap kedua pengeboran pilot hole. Pilot hole berfungsi sebagai jalur panduan pipa. Pengeboran dilakukan menggunakan pilot drill dengan sudut dan kedalaman terukur. Posisi dan kedalaman lubang dipantau secara real time menggunakan sistem lokator dan telemetri untuk memastikan akurasi jalur. Yang ketiga tahapan reaming. Reamer digunakan untuk memperbesar pilot hole sesuai diameter pipa HDPE. Jenis reamer dipilih berdasarkan kondisi tanah, kecepatan rotasi, dan tekanan dikontrol ketat untuk menjaga stabilitas lubang dan mencegah keruntuhan dinding selama proses reaming berlangsung. Tahap 4, pullback. Teknik penarikan pipa HDPE dilakukan secara perlahan ke dalam lubang. Hasil reaming, pengawasan tegangan, dan posisi pipa dipantau secara real time untuk mencegah kerusakan selama proses pullback berlangsung. Lalu di sini ada keunggulan metode HDD. Yang pertama, minim gangguan, tidak mengganggu permukaan jalan, lalu lintas, dan aktivitas masyarakat sekitar lokasi pemasangan. Yang kedua, medan sulit, cocok untuk area sensitif seperti sungai, jalan raya, rel kereta, dan medan yang sulit dijangkau. Yang ketiga, lebih cepat, proses instalasi lebih efisien dan cepat dibandingkan metode penggalian terbuka konvensional. Lalu yang keempat, ramah lingkungan, meminimalkan kerusakan ekosistem dan dampak lingkungan selama proses pemasangan pipa. Lalu di sini ada tantangan dan risiko. Kendala umum dalam pemasangan HDD yang pertama adalah kegagalan pengeboran, pilot hole menyimpang, alat bor macet, atau informasi tanah tidak stabil,
dapat menghentikan proses pengeboran. Lalu kecacatan pipa, tegangan berlebihan saat pullback dapat menyebabkan retak atau deformasi pada pipa HDPE. Lalu ada risiko lingkungan, kebocoran aliran pengeboran ke permukaan atau saluran air dapat mencemari lingkungan sekitar. Lalu rintangan bawah tanah, utilitas tersembunyi seperti kabel listrik atau pipa lain berisiko tertabrak selama proses pengeboran. Lalu di sini ada aspek keselamatan dan lingkungan. Untuk aspek keselamatan, yang ada prosedur keselamatan kerja di lokasi HDD. Yang pertama, penggunaan APD lengkap untuk seluruh pekerja, inspeksi peralatan sebelum dan sesudah operasi, lalu ada koordinasi dengan utilitas bawah tanah existing, lalu ada pelatihan dan briefing keselamatan rutin harian. Untuk lingkungan, yang pertama ada pengelolaan limbah dan cairan pengeboran, lalu yang kedua ada mitigasi dampak pada ekosistem sekitar lokasi, dan yang terakhir pemantauan kualitas air dan tanah secara berkala. Terima kasih.